Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang tidak terasa nih kita sudah menginjak di 10 akhir Ramadan. Semoga saja apa yang sudah kita lakukan selama ini menjadi amalan kebaikan yang bisa kita raih kembali menjadi bekal nanti di akhirat di kampung keabadian. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Intinya ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol ringan ya. Di saat akan menjelang berbuka puasa ya. Yang biasa kita sebut dengan kultum atau kuliah 7 menit. Kalau kurang dari kultum, berarti saya hanya kutil aja ya. Kuliah 3 menit, ya. Nah, Insan Baraya, maaf. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Mungkin Insan Baraya juga sudah sering mendengar ya dengan kalimat-kalimat itu karena pada akhir-akhir ini kalimat tersebut sering digaung-gaungkan terutama oleh Bapak Menteri Agama gitu ya. Nah, sebetulnya agama itu tidak harus dimoderasikan karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi gitu ya, keadilan, keseimbangan, dan juga dalam realitas kehidupan memang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang multikultural sehingga diperlukan para penganut agama pemahaman yang moderat gitu ya. Toleransi dan menghargai perbedaan dan selalu mengejawantahkan kemaslahatan bersama, begitulah yang kira-kira ya yang saya simpulkan dari pemaparan Bapak Dirjen Bimas Islam ya, kalau tidak salah seperti itu beliau memaparkan. Dan juga moderasi beragamanya itu menghadirkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Sehingga kita harus betul-betul menghargai kemanusiaan karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya kita tahu dengan banyaknya keberagaman, perbedaan, baik itu agama, suku, bahasa gitu ya. Dan salah satunya dalam agama pun, dalam Islam itu sudah sangat toleransi gitu. Islam tidak tidak memaksa gitu dalam beragama. Dan itu tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah pemegang teguh pada tali yang kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Ya, sahabat Baraya, Insan Baraya ya maaf. Insan Baraya, dengan demikian sudah jelas bahwa dalam Islam sangat sekali menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai toleransi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya orang yang moderat itu adalah orang yang betul-betul menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya ya. Karena kalau kita sudah menjalankan agamanya dengan baik, maka tentunya ini akan
berdampak pada sosialnya gitu ya, dampak pada kehidupannya gitu, seperti itu. Dan juga hal ini bukan hanya untuk umat Islam saja, termasuk untuk umat penganut agama yang lain. Jadi jika mereka memang betul-betul menjalankan ibadahnya atau menjalankan agamanya dengan baik, maka mereka pun akan bisa bersikap moderat gitu ya, atau menjadi agen-agen moderasi beragama gitu ya, seperti itu. Namun perlu kita ketahui juga bahwasannya dalam toleransi itu menghargai perbedaan tanpa mencampur adukan akidah ya, sehingga kita bisa mempertahankan atau menjaga akidah kita dengan baik, tidak mencampur adukan, namun kita hanya bersinggungan saja dengan baik itu dengan non muslim itu dalam hal bermuamalah gitu ya, seperti itu. Seperti halnya kita mungkin ya kalau di desa tidak terlalu terasa gitu ya. Tapi kalau yang hidup di kota itu udah sangat heterogen, sehingga tidak menutup kemungkinan tetangga kita, sekeliling kita, mungkin kanan kiri kita ada yang non muslim juga gitu ya. Nah, hal seperti ini patut kita juga berikan informasi terhadap putra-putri kita. Itu bisa dilakukan dari sejak dini ya. Usia PAUD, apakah usia PAUD misalkan usia anak usia dini, apakah sudah bisa diberikan pemahaman seperti itu? Itu bisa, sangat bisa. Dan itu yang sering saya lakukan juga di lembaga kami, memberikan informasi kepada anak bahwasannya kita ini hidup dalam keberagaman ya. Di samping itu juga kita juga mempersiapkan atau mengokohkan akidah anak gitu. Karena jangan sampai ketika anak-anak terjun di masyarakat, anak-anak merasa ternyata semua agama itu mengajarkan kebenaran gitu ya. Tapi di agama yang lain tidak ada sholat misalnya, seperti itu ya. Bisa saja anak kalau tanpa ada pembekalan ilmu, bisa saja anak tersebut memilih ke agama yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita kuatkan juga akidahnya, namun kita juga berikan pemahaman atau berikan pengetahuan tentang keberagaman tersebut, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin kita saat ini hanya tinggal di Sayati ya, di Permata Kopo, tapi tidak menutup kemungkinan putra-putri kita siapa tahu ya diberikan kesempatan untuk keliling dunia. Ya, jadi itulah kenapa kita harus membekali putra-putri kita dengan pengetahuan tentang keberagaman. Dan mungkin kita juga berangkatnya tidak langsung ya, tidak langsung kepada hal-hal yang seperti prinsip-prinsip keagamaannya gitu, tapi kita bisa mengajarkannya melalui misalkan perbedaan dari ciri warna kulit misalkan ya, terus juga dari bahasa gitu. Nah, itu bisa menjadi pemberangkatan kita memberikan pemahaman terhadap anak bahwasannya kita hidup dalam keberagaman gitu, seperti itu. Sehingga pada akhirnya nanti dituntun anak-anak kita untuk lebih mencintai atau meyakini bahwa akidah agama yang dianutnya itu adalah agama yang paling benar, dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, juga menjadi pada akhirnya berharap menjadi insan kamil, ataupun yang bukan hanya sebatas iman Islam tapi juga ihsannya juga gitu ya, sehingga anak-anak kita itu jangan ya, ini harapan ya, dan kita juga menjadi role model bagi mereka gitu ya, sehingga menjadi ketika dimanapun dia berada, ketika nilai-nilai ihsan itu dihidupkan, maka dia akan terus merasa ditatap dan menatap Allah gitu. Jadi dimanapun dia berada, dia akan terus menjaga kebaikan, karena dia meyakini kalau Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat gitu ya. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya, tapi ada Allah yang maha melihatnya gitu, seperti itu ya. Iya, baik insan baraya, mungkin itu saja
obrolan kita sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan ini hanya sekedar sharing-sharing santai aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kita menyiapkan generasi-generasi penerus kita, karena kita tidak suatu saat nanti pasti anak-anak kita itu berpisah dengan kita gitu ya. Tidak mungkin selamanya anak kita itu bersama dengan kita terus, sehingga alangkah baiknya memang putra-putri kita itu, generasi-generasi kita itu diberikan juga pengetahuan tentang keberagaman, supaya dia lebih mencintai agamanya, lebih kuat lagi akidahnya. Iya, begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.